Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ibu harap semua dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat dalam pembelajaran jarak jauhnya. Setelah sebelumnya kita sudah belajar tentang fungsi komposisi, maka pada video kali ini Ibu masuk ke materi invers fungsi, di mana tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah menyaksikan video ini, diharapkan kalian dapat menentukan invers dari suatu fungsi aljabar. Nah, jika kita mempunyai fungsi f(x) yang memetakan dari x ke y, maka dapat dituliskan sebagai y sama dengan f(x). Namun sebaliknya, jika terdapat suatu fungsi yang memetakan y ke x, sehingga ditulis x sama dengan f inverse y. Nah, inverse di sini lambangnya adalah pangkat negatif 1 ya. Maka fungsi ini dinamakan inverse fungsi dari fungsi f(x). Inverse fungsi f(x) dituliskan dalam bentuk seperti ini, pangkat negatif 1. Nah, untuk lebih mudahnya bisa digambarkan dalam diagram panah di sini. Ini adalah x di domain A difungsikan ke y di kodomain B. Maka y sama dengan fx. Sebaliknya, jika y dipetakan ke x, maka di sini yang disebut inverse-nya. Nah, dari sini kita tahu bahwa f inverse y, nah di sini kan, f inverse y itu sama dengan x. Atau boleh dibalik, x sama dengan f inverse dari y. Nah, untuk lebih mudah lagi, perhatikan contoh dalam bentuk fungsi berikut. Nah, misalkan terdapat fungsi f(x) 2x tambah 1 dengan domainnya 0, 1, 2, 3. Nah, akan kita cari inverse-nya. Nah, dari fungsi ini kan kita peroleh, kita cari dulu. Karena domainnya 0, 1, 2, 3, kita cari dulu f0 dengan mensubstitusikan fungsi ke dalam fungsi di sini, f0, f1, f2, f3. Nah, dari sini kita peroleh bahwa f0 itu 1. Dan f1 itu 3, f2-nya 5, dan f3-nya sama dengan 7. Nah, dari sini kita tahu bahwa f inverse-nya 1 itu adalah 0. F inverse-nya 3 sama dengan 1. F inverse-nya 5 sama dengan 2. Dan F inverse-nya 7 sama dengan 3. Nah, bisa dituliskan seperti ini. Oke, mudah dipahami bukan? Untuk selanjutnya, kita akan mencari inverse dari suatu fungsi aljabar. Nah, langkah-langkah menentukan inverse dari fungsi f. Yang pertama, jika kita mempunyai fungsi f(x), nyatakan dulu ke dalam bentuk y sama dengan fungsi x. Y sama dengan fungsi x. Misalkan jika kita mempunyai fungsi f(x) sama dengan 5x tambah 10, jadikan dahulu y sama dengan 5x tambah 10. Jadi f(x) ini kita rubah menjadi y. Langkah kedua adalah kita ubah bentuk pada hasil 1 menjadi bentuk x dalam fungsi y. Jadi kita ajabarkan sehingga ketemu fungsi y dalam fungsi x dalam y. Nah, yang ketiga mengubah x menjadi f inverse y. Yang keempat, dengan keidentikan bentuk aljabar ubahlah y menjadi x. Langsung ke contohnya saja. Tentukan inverse dari fungsi f(x) sama dengan x dikurangin 5. Nah, di sini kita tulis dulu f(x) sama dengan x dikurangin 5.
Nah, sesuai langkahnya, yang pertama adalah fx ini kita rubah menjadi y. Maka y sama dengan x dikurangin 5. Langkah ketiga, kita akan mencari x dalam fungsi y. Nah, berarti di sini negatif 5 kita pindahkan menjadi y plus 5 sama dengan x. Nah, di sini sudah kita tahu bahwa x sama dengan y ditambah 5. Nah, langkah selanjutnya, X ini kita rubah menjadi F inverse Y. Jadi, F inverse Y sama dengan Y tambah 5. Langkah keempat, kita keidentikan ya. Jadi, Y ini kita rubah ke X. Jadi, semua elemen Y atau variabel Y kita rubah menjadi variabel X. Nah, di sini F inverse X sama dengan X tambah 5. Jadi, inverse fungsi dari Fx sama dengan X dikurangin 5 adalah F inverse X sama dengan X ditambah 5. Lanjut ke contoh selanjutnya. Di sini tentukan inverse dari fungsi Fx sama dengan 2x ditambah 12. Nah, langkah pertama, Fx sama dengan 2x ditambah 12 ini, Fx ini kita rubah menjadi Y. Y sama dengan 2x tambah 12. Langkah kedua, kita akan membuat fungsi X dalam Y. Sehingga ditambah 12 di sini kita pindahkan menjadi dikurang 12. Y dikurang 12 sama dengan 2X. Sehingga X sama dengan Y dikurangin 12 dibagi 2. Nah, dari sini langkah ketiga, X-nya kita rubah menjadi F inverse Y. Sama dengan Y dikurangin 12 per 2. Langkah keempat, kita rubah variabel Y menjadi X. Sehingga F inverse X sama dengan X dikurang 12 dibagi 2. Jadi inverse fungsi Fx sama dengan 2X ditambah 12 adalah X dikurangin 12 per 2. Apakah harus selalu dituliskan seperti itu? Tidak. Jadi kalau misalnya kalian di sini udah dapat ini, kalau misalnya kalian mau sederhanakan juga boleh. Jadi ini artinya masing-masing kita bagi dengan 2, ini menjadi setengah X dikurangin 6. Nah, di sini juga bisa menjadi setengah X dikurangin 6. Lanjut ke contoh selanjutnya. Tentukan inverse dari fungsi f(x) sama dengan 2x dikurangin 5 per x ditambah 3. Nah, langkah pertama kita harus merubah fx menjadi y. Nah, di sini y sama dengan 2x dikurangin 5 per x ditambah 3. Langkah selanjutnya, langkah kedua kita akan mencari fungsi x dalam y. Nah, karena bentuknya seperti ini, berarti ini kita kalikan ke sana ya. Ini y dikalikan dengan x ditambah 3 sama dengan 2x dikurangin 5. Nah, ini kita kalikan pelangi. Ini menjadi xy ditambah 3y sama dengan 2x dikurangin 5. Nah, sehingga xy dikurangin 2x sama dengan negatif 3y dikurangin 5. Nah, karena kita akan mau mencari x di sini, x-nya kita keluarkan. Nah, kita peroleh x sama dengan negatif 3y dikurangin 5 per y dikurangin 2. Nah, karena langkah 2 sudah selesai, kita lanjut ke langkah yang ketiga. Kita rubah X menjadi F inverse Y. Negatif 3Y dikurangin 5 per Y dikurangin 2. Langkah keempat, ini ya. Jadi Y-nya kita rubah ke X. Semua variabel Y-nya kita rubah menjadi variabel X.
Nah, ini selesai. Maka inverse-nya ini hasilnya. Apakah bisa harus selalu seperti ini? Tidak. Biasanya kalau di sini banyak negatifnya, maka di sini dikalikan dengan negatif semuanya. Maka akan diperoleh 3x ditambah 5 per min x ditambah 2. Atau juga bisa kita tuliskan 3x ditambah 5 per 2 dikurangin x. Nah, ini antisipasi misalkan nanti dalam soal pilihan ganda, kalian sudah selesai sampai sini tapi tidak ada dalam pilihan. Maka mau nggak mau kalian rubah. Seperti ini. Ibu contoh lagi untuk yang bentuk pecahan ya. Nah, misalnya di sini. Ini tentukan inverse dari fx sama dengan misalnya sini x plus 5 per 2x min 7. Nah, langkah pertama, fx kita selalu rubah menjadi y sama dengan. Nah, kemudian y ini kita kalikan dengan penyebutnya. Y kita kalikan dengan penyebut yang tadi dengan kita berarti di sini 2xy dikurangin 7y sama dengan x ditambah 5. Nah, kemudian kita kumpulkan x-nya. Yang ada variabel x-nya kita jadikan dalam satu ruas. Negatif 7y jadi plus 7y ditambah 5. X-nya kita keluarkan. Nah, maka x sama dengan 7y plus 5 per 2y dikurang 1. Nah, kalau sudah ketemu x sama dengan, berarti itu tinggal langkah ketiga kita rubah x-nya menjadi f inverse y. 7y ditambah 5 per 2x dikurangin 2y dikurangin 1. Selanjutnya langkah keempat kita rubah variabel y menjadi variabel menjadi 7x ditambah 5 per 2x dikurang 1. Nah, inilah adalah hasilnya. Itu tadi adalah inverse fungsi. Jadi, semoga kalian bisa memahaminya. Nah, untuk selanjutnya sebagai latihan, kalian silahkan kerjakan 3 soal berikut ini. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.